Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa sadadihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil huda wa ala alihi wa ashabihi wa wala amma ba'd. Ikhwani wa akhwati jamaah salat Isya dan qiyam Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makin semangat insyaallah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini pertemuan kedua dari pelajaran kehidupan dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kita sampai di ayat kelima, jawaban Nabi Yakub ketika Yusuf alaihissalam bercerita tentang mimpinya. Ada satu hadis dari Nabi SAW, sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi bersabda, lam yabqa minan nubuwati illa al-mubasysyirat. Tidak ada lagi yang kekal dari sisa kenabian kecuali al-mubasysyirat. Al-mubasysyirat itu artinya mimpi. Jadi memang ada petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang datang melalui mimpi. Walaupun kita harus faham bahwa mimpi itu ada juga yang dari setan. Mimpi itu ada juga yang hanya bunga tidur. Abghatsu ahlam, tidak ada arti apa-apa. Tapi memang ada mimpi dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya yang saleh sebagai petunjuk bagi dia ketika dia berada di dalam kebingungan, ketika dia butuh satu keputusan, ketika dia melaksanakan salat istikharah misalnya. Walaupun jawaban dari istikharah itu tidak harus selalu mimpi, tidak harus. Jadi Allah buat halangan-halangan sehingga kita tidak jadi untuk memutuskan satu perkara, itu juga bisa jadi jawaban dari istikharah. Atau hati kita tiba-tiba berat untuk melanjutkan apa yang sedang kita inginkan, itu juga bisa jawaban dari istikharah. Jadi macam-macam. Tapi memang mimpi itu bagian penting dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang saleh. Bahkan Nabi menyebutkan ar-ru'yah as-sadiqah juz'un min 46 juz'an minan nubuwah. Mimpi yang benar itu adalah 1/46 daripada wahyu, daripada kenabian. Jadi bagian dari seluruh wahyu itu 1/46-nya adalah mimpi yang benar. Bagaimana dapat angka 1/46 itu? Para ulama sejarah menghitung fase Nabi SAW suka bermimpi dengan mimpi yang benar itu ternyata 6 bulan masanya. Jadi sebelum Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq turun pada satu malam di bulan Ramadan, itu Nabi sudah terbiasa bermimpi dengan mimpi yang benar. Artinya apa? Ma ra'aitu syai'an fil manam, aku tidak melihat sesuatu dalam mimpi kecuali dia datang besoknya seperti mithla falaqis subh, terang seperti matahari pagi. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah membiasakan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada peristiwa-peristiwa yang ajaib. Jadi tadi malam Rasulullah bermimpi kejadian yang bakal terjadi siang ini. Sehingga Nabi kemudian melihat, ini yang dia lihat dalam mimpi itu. Nah, itu adalah ar-ru'yah as-sadiqah. Tapi ada juga mimpi itu dari setan. Ya, jangan lupa kalau kita bermimpi sesuatu yang buruk, yang menakutkan, Nabi ajarkan seorang sahabat untuk berta'awudz ketika bangun, segera mengucapkan a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim dan meludah ke kiri 3 kali gitu ya. Pastikan suami antum enggak di sebelah kiri itu. Dan enggak usah dari tenggorokan juga, enggak usah ya. Nah, gitu. Sebab kata Nabi, kalau kamu melakukan itu, maka apa yang kamu lihat di dalam mimpi tidak akan jadi dalam dunia kenyataan. Jadi kata sahabat
yang diajarkan oleh Rasulullah SAW mimpi itu, sejak itu aku tidak takut bermimpi apapun, karena tidak bakal terjadi di dalam dunia nyata. Pernah satu hari Khalifah Al-Mansur itu bermimpi didatangi oleh malaikat maut, malakul maut atau malaikat pencabut nyawa ya. Jadi malakul maut itu dalam bahasa hadisnya, malaikat pencabut nyawa itu adalah malakul maut, malaikat urusan kematian ya. Jadi panitia kematian itu satu malaikat. Tidak ada nama Israel dari hadis-hadis yang sahih. Jadi lebih tepatnya kita tetap menyebutnya sebagai malakul maut. Suatu hari Khalifah Al-Mansur bermimpi dia didatangi oleh malakul maut. Begitu dia melihat malaikat maut, dia langsung gunakan kesempatan itu untuk bertanya umurnya. Dia bilang, sisa umurku berapa lama lagi? Dia bilang gitu dalam mimpi itu. Malaikat itu memberi isyarat dengan 5 jarinya. Dia langsung terbangun. Ya, apa 5 hari lagi, apa 5 minggu lagi, atau 5 jam lagi gitu ya, atau 5 bulan lagi gitu. Akhirnya dia pergi mengutus orang untuk bertanya arti mimpinya itu kepada seorang tabi'in yang memang ahli dalam menafsirkan mimpi, namanya Muhammad ibnu Sirin. Apa maksudnya malaikat memberi isyarat 5 itu, 5 hari atau 5 bulan gitu ya. Ketika ditanyakan kepada Ibnu Sirin berkata, kamu bertanya kapan kamu meninggal dunia? Malaikat itu menjawab, itu adalah di antara 5 perkara yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Jadi bukan, jangan cemas dulu gitu ya. Sebagaimana 5 hal itu Allah sebutkan di akhir surat Luqman, innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitsa wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha 'alimun khabir. Ilmu tentang kiamat, tentang hujan, tentang apa yang ada di dalam rahim, apa yang bakal terjadi besok, dan tentang kematian seseorang. Itu cuma ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Yusuf alaihissalam ketika menyampaikan mimpinya 11 bintang, matahari dan bulan yang sujud kepadanya itu, yang pertama-tama jawaban Nabi Yakub adalah, ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Nabi Yakub ini siapa? Nabi Yakub itu adalah cucu dari Nabi Ibrahim alaihissalam melalui Ishak. Jadi Nabi Ibrahim ini diberi gelar sebagai Abul Anbiya. Dia punya anak pertama, Nabi Ismail alaihissalam dari Siti Hajar, kemudian punya anak Ishak dari Sarah. Sarah ini terkenal cantik ya, makanya keturunan-keturunannya ini memang cakep-cakep. Dari Ishak itu lahirlah Yakub. Yakub ini ibunya, istri Nabi Ishak ini namanya Rafiqah. Rafiqah ini punya saudara laki-laki namanya Laban. Laban berarti khalinya Nabi Yakub atau saudara ibu ya. Kalau bahasa Arab, paman dari ayah itu ammi, paman dari ibu namanya khali. Saudara ibu, kita manggil saudara ibu kita itu khali, kalau bibi khalati. Jadi Laban ini punya anak bernama sepupu Nabi Yakub ini, namanya satu Lia, satu Rahil. Nabi Yakub ini pengen menikah dengan Rahil ini, tapi sama Laban, kamu tidak boleh menikahinya yang kecil sampai kamu juga menikah yang besar. Waktu itu belum ada ketentuan pengharaman poligami 2 saudara sekaligus, gitu ya. Jadi akhirnya dia menikah dengan Lia dan menikah dengan Rahil. Jadi sepupu itu. Dari Rahil inilah lahir Nabi Yusuf alaihissalam bersama saudaranya Bunyamin. Jadi begitu. Dulu Nabi Yakub ini tinggal di Kanaan, kemudian sempat pindah ke Mesir begitu ya. Lalu kemudian berada di negeri Baitul Maqdis atau di Palestina itu sekarang.
Nabi Yakub berkata kepada anaknya, "Anakku, jangan kamu ceritain mimpimu itu kepada saudaramu. Nanti mereka membuat rencana buruk kepadamu. Sebab syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia." Perhatikan nasihat Nabi Yakub alaihissalam. Yakub tahu bahwa mimpi Yusuf ini bermakna satu kemuliaan bagi Yusuf. Bahwa 11 bintang yang disebutkan di situ adalah saudaranya. Berarti nanti Yusuf akan memperoleh satu kedudukan di mana saudaranya akan tunduk, akan hormat kepada dia. Dan itu bisa menimbulkan iri. Ini menunjukkan bahwa memang dalam diri manusia itu memang tersimpan potensi untuk dengki dengan kelebihan orang lain. Yang tidak ada rasa dengki itu adalah orang tua kepada anak. Itu nggak ada. Jadi ibu-ibu tidak mungkin iri kalau anak laki-lakinya kemudian memiliki istri yang lebih cantik daripada dia. Nggak ada dia rasa iri. Begitu juga ayah. Ya, begitu juga para ayah. Tidak mungkin dia iri dengan menantu laki-lakinya gitu ya. Karena lebih kaya dari dia misalnya. Tidak. Karena orang tua tidak iri. Tapi kalau sesama saudara bisa iri ternyata. Maka hati-hati, apalagi kepada orang lain. Ayat ini, ayat kelima ini juga mengajarkan kita tentang bahayanya bersikap flexing. Ya, Anda jangan memamerkan segala nikmat yang Allah berikan kepada Anda. Di era media sosial seperti sekarang itu, godaan untuk memamerkan ya, kita bisa beli apa, kita bisa pergi kemana, kita bisa makan di mana. Oh, itu besar sekali. Padahal itu dapat menimbulkan iri. Dan ingat, iri itu berbahaya bagi pelaku, berbahaya bagi objek. Jadi dia mendatangkan kebahagiaan kepada dua pihak sekaligus. Maka kita harus benar-benar paham mana bagian-bagian yang kita tampakkan sebagai bentuk tahaddus bin ni'mah, tapi tidak boleh berlebihan. Jangan sampai membuat celah orang lain iri dengan kita. Dan ada yang lebih berbahaya dari iri. Apa itu? Ain. Penyakit mata. Nabi berkata, "Wa innal aina haqq." Ketahuilah bahwa pengaruh ain atau mata itu nyata. Dia bisa membuat orang yang sedang berada di atas kuda terjatuh. Jadi, dan bangsa Arab itu memang lebih kuat pengaruh ainnya ya. Itu. Kalau Anda ke Turki itu, di Turki itu ada nazar yang warna kaca warna biru itu. Biasanya diletakkan jadi kalung bagi anak kecil atau bagi apa. Itu penangkal ain dalam kepercayaan mereka. Ya, saya tanya ini, kalian ini syirik gak segini? Dia bilang, ini ada logikanya. Dia bilang, apa logikanya? Orang kalau ngelihat itu kemudian lupa dengan rumah yang besar tadi. Dia ngelihat, ada itu. Gitu, sehingga tidak menjadi ain. Di mobil-mobil yang bagus ditaruh juga itu, ditaruh. Tapi itu tidak benar gitu ya. Nah, yang paling penting adalah bagaimana kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada bahaya kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala yang memang sudah ditakdirkan untuk kita. Namun kita wajib menjaga sikap kita. Itu yang diajarkan oleh Nabi Yakub alaihissalam kepada putranya Yusuf. Yang kedua adalah ternyata sikap iri itu pada level tertentu bisa leading ya, seseorang untuk melakukan kejahatan nyata. Maka Nabi Yakub katakan fayakidu laka kaida. Nanti mereka bikin rencana buruk kepada engkau. Jadi ada batas di mana kedengkian orang itu karena dengkinya dia melakukan satu kejahatan langsung nyata kepada objeknya itu. Kenapa? Karena setan akan terus berbisik kepada seseorang. Mudah sekali bagi setan untuk masuk kepada orang yang iri. Jadi setan itu memang tidak pernah membiarkan manusia, kecuali membimbingnya untuk terus melakukan keburukan demi keburukan. Iri ini sikap yang sangat berbahaya karena apa? Karena tidak ada profesi, tidak ada umur, tidak ada jenis kelamin yang bisa bebas dari sikap iri. Tidak mungkin ada. Jadi, dan iri itu berarti
bahwa seseorang merasa dirinya harusnya setara dengan orang itu. Kita ini iri dengan orang yang kita anggap setara dengan kita, tapi kok dia lebih tinggi. Jadi kita nggak pernah iri misalnya, kenapa Ronaldo lebih kaya dari kita, karena memang nggak setara sama kita. Kita tidak pernah iri kenapa kekuasaan misalnya Raja Inggris itu. Anda iri nggak sama Raja Inggris, gimana dia dihormatin, gimana dia? Enggak, karena memang bukan level kita. Tapi kalau sesama ibu-ibu bisa iri, sesama ustadz bisa iri, sesama pegawai bisa iri, sesama pengusaha bisa iri, sesama dokter bisa iri, karena merasa selevel. Jadi pada konteks ini saudara, besar sekali peluang untuk iri. Makanya orang tua jangan sampai menampakkan sikap yang dapat menimbulkan rasa iri saudara kepada saudara yang lain. Contoh, biasanya perasaan orang tua itu selalu ingin berpihak kepada anak yang lebih kecil. Jadi kalau dia punya anaknya misalnya umur 3 tahun, 4 tahun, dia punya adik lagi. Ya. Kemudian adiknya itu tumbuh sampai umur 1 tahun, ini anaknya yang satu umur 4 tahun. Atau adiknya masih berumur berapa bulan. Kalau sekiranya dia datang masuk ke rumah, anaknya yang kecil nangis karena pingin ke ibunya, anaknya yang abangnya tadi atau kakaknya tadi juga nangis, ibu-ibu biasanya ke anaknya yang kecil dulu. Padahal itu keliru. Anak yang kecil belum mengerti, Bu. Yang perlu Anda prioritaskan adalah yang di atas dia. Supaya nggak ada perasaan di dalam diri dia bahwa kelahiran adiknya itu merampas kasih sayang ibunya kepada dia. Itu berbahaya. Jadi, Anda prioritaskan ke dia dulu, dia yang ngerti. Jadi, kenapa nak ke sana dulu? Kalau anak yang satunya itu dia belum mengerti. Nggak apa-apa, nangis juga sehat. Ya, banyak manfaat bayi memang dibiarkan untuk menangis. Tapi Anda melukai perasaan, merasa bahwa anak itu merasa bahwa adiknya telah merampas perhatian orang tuanya harusnya kepada dia, tapi kepada itu bisa menimbulkan efek buruk jangka panjang. Sebab setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Setan itu, gitu ya, gak pernah membiarkan manusia berada dalam satu keadaan kecuali dia pengen manusia itu celaka dengan dosa. Nabi pernah sedang haji, ini dalam keadaan ihram dan di Masy'aril Haram, sedang berada di Mina. Nabi membonceng sepupunya, yaitu Fadl bin Abbas. Abbas ini anak Abdul Muttalib, saudara Abdullah bapak Nabi. Jadi Nabi sepupu dengan Fadl. Ketika Nabi sedang berada di atas onta itu, ada seorang perempuan dari Bani Hanifah itu mencegat Nabi bertanya tentang hukum agama. Wanita Bani Hanifah ini terkenal cantik-cantik ya. Dia anak muda. Ketika sedang bertanya begitu, Nabi melihat perempuan itu melirik ke Fadl. Fadl melihat kepada perempuan itu. Sama Nabi langsung dipelintirin muka Fadl itu secara kasar ke tempat lain gitu. Rupanya bapaknya Fadl ini Abbas melihat dari jauh. Jadi ketika dekat, Abbas bertanya, kenapa engkau memperlakukan begitu kepada anak pamanmu ya Rasulullah? Kata Nabi, aku melihat dua anak muda saling berpandangan sementara setan mengalir di setiap pembuluh darah seseorang. Bayangkan ya, Nabi tidak merasa aman dari godaan setan, padahal itu dalam keadaan ihram, sedang di tanah haram, melaksanakan ibadah suci, yang pelakunya adalah seorang sahabat Fadl, anak seorang sahabat Abbas, bersama seorang Nabi. Lagi Nabi tidak merasa aman dari setan. Apalagi kita. Jangan sampai merasa aman-aman saja ya. Nah, jadi tidak mungkin ada orang yang bisa aman dari setan itu. Lalu barulah Nabi Yaqub berkata, wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits wa yutimma ni'matahu 'alaika wa 'ala ali Yaqub kama atammaha 'ala abawayka min qablu Ibrahim wa Ishaq inna rabbaka 'alimun hakim. Demikianlah kata Yaqub, Allah memilihmu dan mengajarkanmu ta'wilul ahadits,
tafsir mimpi. Bagaimana Nabi Yusuf memiliki kemampuan untuk menafsirkan mimpi. Dan Allah menyempurnakan nikmat atasmu dan atas keluarga Yakub. Sampai di sini, sebagaimana Allah menyempurnakannya kepada dua orang tuamu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Pada ayat ini ada beberapa informasi pelajaran penting dalam kehidupan. Yang pertama adalah keutamaan atau kehormatan yang Allah anugerahkan kepada seseorang itu juga berarti kehormatan yang Allah berikan kepada keluarga besarnya. Sebab prestasi seorang anak itu membuat orang tuanya semua senang. Kebaikan dan kesalehan seorang anak itu membuat orang tua, kakek neneknya juga ikut senang. Jadi kita berusaha untuk menjaga kesalehan, menjauhi hal-hal yang maksiat. Itu bagian dari berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa? Karena kalau Anda baik, orang tua Anda juga senang. Jadi bentuk Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan nikmat kepada seseorang, itu juga Allah sempurnakan nikmat kepada orang tua kita. Kemudian di ayat ini juga menunjukkan bahwa Nabi Yakub alaihissalam sejak awal faham akan tafsir mimpi Nabi Yakub ini, bahwa Nabi Yusuf akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, bakal menjadi sosok penting, bakal menjadi seorang yang terhormat dan agung, dan dia memiliki banyak kemampuan yang bakal dia gunakan nanti ketika dia dewasa. Jadi kalau nanti saudaranya datang kepada Nabi Yakub dan bercerita bahwa Yusuf dimakan serigala, sejak awal Nabi Yakub memang tidak percaya. Pasti itu tidak terjadi. Baik. Lalu Allah mulailah, ya, ini cerita tentang Yusuf bersama sang ayah. Lalu dimulailah berganti scene-nya itu Yusuf dan saudaranya. Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatun lis-sa'ilin. Sungguh pada diri Yusuf dan saudaranya itu terdapat tanda-tanda kebesaran bagi orang-orang yang bertanya. Idh qalu la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbatun inna abana lafi dhalalin mubin. Ingatlah ketika saudara-saudara Yusuf itu saling berbisik, saling berbicara. Yusuf dan saudaranya Bunyamin itu lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita. Padahal kita ini yang biasa bantu ayah. Wa nahnu usbah. Kita yang punya kekuatan yang bisa bantu ayah selama ini. Tapi kok ayah perhatiannya kepada Yusuf, kepada Bunyamin. Berarti ayah kita itu berada di dalam kesesatan yang nyata. Mulailah setan berbisik di sini. Dari mana? Dari zon. Dari prasangka. Jadi sifat iri itu akan membuat manusia lebih mudah berprasangka. Orang kalau iri dengan orang lain, dia ganti mobil, dia prasangkanya tuh pakai tuyul misalnya ya, atau apa gitu ya, pasti prasangkanya buruk terus. Orang ngasih dia pun, jadi dia iri dengan seseorang. Tiba-tiba orang itu ngantar makanan untuk dia. Dalam hati dia, pasti ada maunya ini. Cari perhatian ini. Memang begitu, Bu. Pasangan iri itu prasangka buruk. Jadi jangan sampai kita biarkan ada bibit dengki di dalam diri kita itu. Bagaimana cara membunuh bibit dengki di dalam diri? Bahwa setiap orang itu sudah Allah distribusikan kelebihan-kelebihan yang berbeda pada dirinya. Orang lain memiliki kelebihan yang tidak kamu punya, kamu juga punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Orang lain punya keunggulan akhlak, satu akhlak, kamu juga punya keunggulan satu akhlak yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dan yang kedua, caranya agar kita membunuh rasa iri dalam diri kita, bahwa segala sesuatu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita tidak senang dengan apa nasib seseorang, berarti kita tidak ridha dengan ketetapan Allah. Jadi iri itu bukan urusan kita dengan orang itu, tapi kita ada masalah dengan Allah. Kita protes dengan ketetapan Allah. Allah, kok kamu kasih dia begitu, aku tidak? Itu artinya iri.
Jadi berarti kita menentang takdir Allah Subhanahu wa taala, maka dia berbahaya. Nah, mulailah mereka ini berbisik. Jadi, kita mesti paham kata-kata para saudara Nabi Yusuf alaihissalam ini belum tentu menggambarkan kenyataan yang sesungguhnya. Sebab banyak orang yang berkata bahwa oh, Nabi Yusuf memang tidak adil dong kepada anaknya. Bukan. Tapi mereka itu sudah dimulai dari rasa dengki tadi. Sehingga mereka berprasangka setiap perilaku Nabi Yakub kepada Yusuf itu kan lebih sayang kepada kita, padahal belum tentu. Misalnya, ibu Nabi Yakub, ibu Nabi Yusuf itu meninggal dunia. Sehingga memang butuh perhatian lebih kepada Yusuf dan kepada Bunyamin, anak dari Rahil tadi. Atau biasa kadang satu waktu ayahnya memberi perhatian kepada yang lain, tapi ketika memberi perhatian kepada Yusuf, itu yang di-highlight. Itu yang di snapshot oleh mereka, sehingga seolah-olah Nabi Yakub memang ayah yang tidak adil. Sampai mereka berkata, padahal ini adalah Nabi, mereka berkata Yakub itu, inna abana lafi dhalalin mubin. Ayah kita berada di dalam kesesatan yang nyata. Terus dimainkan oleh setan perasaan itu, sehingga mereka membuat satu rencana yang berbahaya. Apa itu? Uqtulu Yusufa awitrahu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Bunuh saja Yusuf. Atau usir dia ke tempat yang jauh sehingga dia udah nggak bakal ketemu lagi sama ayah kita. Ayah juga nggak bakal ingat dengan Yusuf lagi. Setelah itu kita taubat, kita menjadi orang yang saleh. Lihat bagaimana setan bermain masuk ke dalam hati manusia, merusak fitrah manusia. Dari iri dulu, setelah itu prasangka, setelah itu mulai rencana-rencana. Setelah itu, begitu sudah berencana buruk, hati manusia itu tidak tenang. Bagaimana cara setan membuat hati tenang? Setelah ini kamu bisa tobat. Wah, itu kerja setan. Jadi kalau sekiranya kamu ada rencana tentang sesuatu, tapi dalam hatimu, ya nanti kan bisa tobat. Berarti nggak benar itu, jangan dilakukan. Setanlah yang membuat hati manusia yang bergejolak karena tidak tenang melakukan kemaksiatan, nanti kan bisa jadi orang baik. Padahal, siapa yang jamin usia kita akan sampai sebelum kita sadar, sebelum kita taubat, Allah Subhanahu wa taala cabut nyawa kita, na'udzubillah min dzalik. Ya. Kemudian salah seorang dari mereka berkata, jangan dibunuh. Masukin saja ke dalam sumur. La taqtulu Yusuf wa alquhu fi ghayabatil jub yaltaqitu ba'du sayyara in kuntum fa'ilin. Ayat ke-10 ini secara singkat bahwa Ibu-ibu yang rahmat Allah SWT berkata kepada kita bahwa kejahatan itu ada tingkat-tingkatannya. Jadi jangan melihat kalau orang itu jahat, kelasnya sama semua. Tidak. Ada rankingnya. Saudara Nabi Yusuf tadi ada yang berkata, bunuh Yusuf. Tapi ternyata ada juga yang berkata, jangan dibunuh, dosanya besar kalau itu. Udah masukin aja dalam sumur, terserah nanti dia. Kalau bisa selamat, dia selamat. Kalau enggak, bukan salah kita lagi. Kita cuma masukin dia ke dalam sumur, ya. Lalu dimulailah, setelah rencana itu dimulailah mereka mengeksekusi rencana. Mereka menghadap kepada ayahnya, minta diizinkan agar Yusuf dapat keluar kepada mereka. Tapi bahasa mereka minta kepada Nabi Yakub alaihissalam ini pintar sekali. Mereka membuka pembicaraan, melobi sang ayah biar mengizinkan Yusuf itu, membuat Yakub berada pada posisi dilematis. Gak bisa nolak, kira-kira begitu. Apa yang mereka katakan? Insya Allah malam besok kita sambung. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah jam 10 soalnya, 10 lewat, Masya Allah. Insya Allah. Insya Allah.